hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu lagi pada hari ini. Saya ingin bersama-sama kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar dan serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi doa Paulus untuk orang-orang percaya di Efesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberitahukan kepada kita semua bahwa seorang hamba Tuhan dimanapun berada, ia akan selalu ingat setiap orang-orang yang dilayani, gereja yang dilayani, bahkan hati pikirannya selalu terpaut dengan mereka semuanya. Seperti halnya dengan Paulus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada seorang gembala sidang, ia sedang menempuh perjalanan di mana dan kemana untuk beberapa hari, beberapa saat, jangan khawatir bahwa gembala sidang tersebut pasti pikiran hatinya tidak akan lepas dari saudara-saudara yang dilayani oleh gembala sidang tersebut. Nah, sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin semua Engkau bukakan kepada kami supaya setiap anggota gereja, sidang jemaat, dan gereja memahami betul bahwa tanggung jawab hamba Tuhan akan selalu dilakukan dimanapun gembala sidang itu berada, yaitu dia akan selalu memperhatikan dan hati pikirannya selalu tercurah kepada setiap orang-orang yang dilayani. Dan biarlah seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus, demikian juga kami akan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi ada tiga hal atau tiga pokok yang menjadi doa dari Paulus untuk orang-orang percaya di Efesus. Yang pertama, Paulus berdoa supaya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman orang-orang di Efesus. Mengapa hal ini sangat penting? Beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, atau di dalam tahun ini mungkin kita semua mendengarkan berita begitu banyak di antara orang-orang yang semula keluar masuk gereja sebagai orang yang disebutnya orang Kristen, tetapi kemudian ia mengumumkan atau mendeklarasikan diri sudah tidak menjadi orang Kristen lagi. Ini artinya ada sementara orang yang mudah sekali tergoncang imannya. Imannya tidak teguh, imannya kemudian menjadi lambat laun redup, dan ada juga yang kemudian meninggalkan keyakinan yang semula dihidupinya. Oleh karena itu Paulus betul-betul memperhatikan orang-orang di Efesus. Oleh karena orang-orang percaya di Efesus pasti tidak akan pernah sepi terhadap gangguan dan juga tantangan-tantangan yang menyebabkan dimungkinkan iman mereka bisa goyah. Oleh karena itu Paulus memohon kepada Allah agar Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan iman orang-orang percaya di Efesus. Saya kira kita semua memerlukan saling mendoakan satu sama lain supaya kita bisa saling meneguhkan dan saling menguatkan iman kita. Kita bisa mendoakan supaya setiap orang yang percaya dan sahabat seiman kita teguh berdiri atas dasar iman dan tidak goyah sekalipun mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, dan juga berbagai macam kesulitan. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu Paulus betul-betul mohon kepada Tuhan supaya mereka semua diteguhkan, dikuatkan oleh imannya, dan iman yang dibangun berakar dan didasarkan oleh kasih. Mengapa? Karena kasih merupakan implementasi dari kehidupan orang percaya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, orang percaya harus mendasarkan setiap perbuatan hidupnya didasarkan pada kasih, supaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan berdampak luas, bukan saja untuk membangun dirinya dalam sukacita, tapi juga mendatangkan berkat bagi setiap orang yang hidup bersama-sama dengan dia, mulai dari keluarganya, teman dan sahabat karibnya, mitra kerjanya, tetangganya, dan semua orang yang bergaul dengannya, kemudian merasakan dan menikmati dampak dan pengaruh dari kehidupan iman orang-orang percaya, oleh karena mereka hidup didasarkan pada kasih.
Ini sungguh-sungguh luar biasa. Artinya bahwa setiap orang percaya memang diperintahkan untuk mengimplementasikan kasih dalam kehidupan dari waktu ke waktu, bagaimana membagi sukacita yang dirasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang dan memberikan pengaruh secara kuat kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, di sini Paulus berdoa untuk orang-orang percaya di Efesus. Kalau iman diimplementasikan, didasarkan pada kasih dan kasih yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus, maka di sini doa yang kedua adalah Paulus berdoa supaya jemaat dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Paulus memberikan gambaran bahwa kasih Kristus itu lebih dalam daripada lautan, lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada langit. Oleh karena itu orang katakan sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat menyelami akan kasih Kristus. Kasih Kristus begitu luar biasa, dalam, luas, lebar, dan tinggi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya, dan kita hanya bisa mengatakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Nah, sebagaimana Tuhan selalu dan senantiasa mengasihi kita, bahkan di Yeskiel katakan kasih Tuhan itu selalu baru, di ratapan dikatakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap kali, setiap pagi. Kalau di kiri kanan kita, kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan, awas ya, sekali lagi kamu melakukan kesalahan, sudah tidak ada maaf lagi bagimu. Sekali lagi kamu melakukan kesalahan, lebih baik kamu nyah daripadaku. Ini bahasa dunia. Tapi di dalam Tuhan justru dikatakan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu, kita semua orang percaya didoakan oleh Paulus supaya kita mengenal kasih-Nya, supaya kita memahami kasih-Nya, supaya kita mengerti betul kasih Tuhan kepada kita. Ada bahasa yang indah yang diungkapkan berkenaan dengan kasih ibu kepada anaknya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Selalu memberi, tak pernah mengharapkan kembali. Ini kasih ibu gitu luar biasa kepada anak-anaknya. Demikian juga lebih daripada itu adalah kasih Allah kepada kita. Kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang oleh karena kita, ia rela mati di atas kayu salib. Ini kasih yang sangat luar biasa. Nah, hendaklah engkau mengasihi sesamamu sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Nah, supaya kita betul-betul dapat mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, maka kita harus mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini memberitahukan bahwa kasih Tuhan dianugerahkan kepada kita semuanya justru ketika kita berdosa, ketika kita memberontak, ketika kita mengecewakannya, ketika kita melakukan apa yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Ini adalah salah satu contoh dari kasih Tuhan kepada kita. Jikalau Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk memberikan pengampunan kepada kita ketika kita berdosa, maka ketika kita mengimplementasikan kasih itu kepada sesama kita, kita selalu membuka kedua tangan kita untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Memang bahasa dalam kehidupan kekristenan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hak untuk menghakimi, memvonis, atau menindas, atau menghukum seseorang oleh karena kesalahannya. Tetapi Tuhan hanya memberikan kepada kita hak untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dua hal penting di sini yang menjadi doa dari Paulus. Yang pertama, Paulus berdoa supaya Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan iman kita yang berdasarkan kasih. Kemudian yang kedua, Paulus berdoa supaya kita mengenal dan memahami kasih Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari setiap orang percaya harus mengaktualisasikan kasih-Nya kepada sesamanya, sehingga setiap orang betul-betul mendapatkan kesentuhan kasih sayang dari Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang kita nyatakan kepada mereka dalam situasi kondisi apapun. Pertanyaan untuk kita semuanya, masih adakah kebencian di dalam hatimu kepada seseorang oleh karena kesalahannya? Masih adakah di dalam hatimu dendam kepada seseorang oleh karena menyakitimu? Masih adakah akar pahit dan sakit hati yang terpelihara dalam hati pikiranmu kepada seseorang karena engkau merasa bahwa orang itu merugikanmu? Ingatlah, Tuhan telah mengampuni engkau sekalipun engkau berdosa. Ketika engkau berbuat dosa, Tuhan berkorban untukmu. Oleh karena itu, jangan biarkan hati pikiranmu dilukai dengan
tidak adanya pengampunan dalam hidupmu kepada orang lain. Hari ini ampunilah, maafkanlah setiap orang yang telah melukai hatimu, sehingga engkau didamaikan dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang telah menyakiti engkau. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian yang ketiga, Paulus berdoa kepada kita semua supaya apa? Supaya setiap orang percaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini memberi satu penegasan. Kehidupan setiap orang percaya harus sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah bagi kita. Oleh karena itu pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita harus dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita menaruh hati dan pikiran kita yang ada di dalam diri Allah yang dinyatakan kepada kita melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu ungkapan di dalam Filipi pasal kedua ayat yang kelima dan kanan. Ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Nah, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, artinya pikiran dan hati kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran dan hati Allah untuk manusia. Nah, demikian juga untuk kita dalam menanggapi, merespon, dan melakukan segala sesuatu sehubungan dengan sesama kita harus selaras sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi inilah doa yang ketiga. Paulus mendoakan supaya kita semua dipenuhi dengan kepenuhan Allah, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Hati, pikiran, seluruh hidup kita yang menjiwai semua perasaan, perilaku, kehendak, dan perbuatan kita, hendaklah semuanya adalah berasal dan diinspirasi oleh Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hingga hidup kita betul-betul dipenuhi dengan segala sesuatu yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap orang sebagaimana yang Allah lakukan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya, yaitu hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih Allah, melepaskan kita dari belenggu kebinasaan, melepaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita, dan menganugerahkan pada kita kenikmatan, yaitu kehidupan kekal, hidup semacam yang dimiliki oleh Allah di dalam surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan juga rindu dan merindukan dan selalu mendoakan bagaimana supaya setiap anggota gereja memiliki kehidupan iman yang kuat, yang teguh, yang kukuh, yang didasarkan pada kasih, kemudian mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan dari waktu ke waktu oleh karena pengenalannya akan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hidupnya berjalan seturut dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya hal itu terjadi? Di dalam Roma pasal 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang benar, apa yang baik, yang berkenan kepadanya. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa terjadi dalam diri kita, supaya segala kepenuhan Allah memenuhi kehidupan kita, yaitu kita harus membiarkan diri diubah oleh Allah, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Hendaklah kita tidak pernah membiarkan diri, melepaskan diri dalam kehidupan keseharian kita tanpa merungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, dan kiranya berkat damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita semua dari hari ke hari, dan lawatan Allah ada pada kita, meneguhkan iman kita, dan kita mengimplementasikan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami pelajari dari doa Paulus kepada setiap orang percaya kepada hamba-Mu menginspirasi kami bagaimana supaya kami juga mendoakan setiap kawan seiman kami, supaya setiap kawan seiman kami teguh dalam kehidupan iman, nyata dalam kehidupan kasih, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu baginya. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.